Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain at-tahirin amma ba'du. Baik sahabat-sahabatku pecinta jejak misteri alam dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di pagi hari ini insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Bangun pagi, habis itu mandi, setelah mandi sarapan, setelah sarapan bekerja, istirahat, bekerja, istirahat, dan malamnya tidur. Ya alhamdulillah, pokoknya bangun pagi lagi insya Allah dalam kondisi dan keadaan yang sehat walafiat, tidak ada kekurangan sehat apapun. Kalau kurang duit bisa cari lagi. Ya baik sahabat-sahabatku, hari yang cerah ini, hari yang sangat istimewa ini, berkah barokah buat semua sahabatku, fan-fanku ya. Pada kesempatan pagi hari menjelang siang, walaupun ini waktunya sudah pukul kurang lebih 10 ya, alhamdulillah, yang penting kita tetap semangat dan tetap berkarya. Seperti biasanya sahabatku ya, atas doa dan dukungan sahabat-sahabat semua, doa-doa kalian, doa-doa sahabat saudara semua terjawab sudah ya, dan dikabulkan atas doa-doanya ya. Doa-doa kalian semua sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Kang Badar sama Pandawa telah selamat dan ditemukan ya, dalam kondisi dan keadaan yang sehat, walaupun keadaannya sudah sangat-sangatlah tragis lah ya, katakan seperti itu. Alhamdulillah syukur sudah ditemukan ya oleh Gus Samsudin sendiri yang menemukan beserta santrinya ya. Walaupun kondisinya seperti itu, alhamdulillah masih bisa diselamatkan, tapi kondisi yang sangat mungkin harus dirawat ya secara non medisnya, katakanlah seperti itu, mungkin pakai herbal dan lain sebagainya, karena terhantam oleh ilmu atau kekuatan yang dimiliki si Joko Bengek. Nah, jadi Joko Bengek ini menghantam Kang Badar sama Kang Jalu ini pakai ilmu hitamnya. Jadi ilmu hitam inilah yang mengenai mereka berdua. Akhirnya mereka dua tidak sadarkan diri dan mengalami sakit ya. Alhamdulillah banget sekarang sudah ditemukan dan sudah dibawa ke ponpesnya. Nah, bagaimana nanti kelanjutannya kan kita tetap mengikuti terus. Yang penting jangan sampai putus ya. Jangan sampai di skip ketika nonton video supaya tidak salah paham. Dengan tujuannya kita menikmati hiburan, katakanlah seperti itu, tapi di sisi lain melihat ceritanya biar tidak salah paham ya. Nah nanti ini begini sahabatku ya, mohon maaf ini duduknya agak gaya-gayaan dikit lah ya, karena buka ini, karena kita kondisi pagi hari ini ya sangat istimewa ini paginya ya. Nah, yang cerah karena ya ini pagi yang cerah, jadi kita bicaranya agak kerasan dikit lah sekarang, karena kita bahagia melihat orang yang berjuang melawan ya si Joko Bengek dan Opavian serta komplotannya, masih dalam kondisi yang sehat ya. Sahabat-sahabatku semua ya, ini rencana kita emang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berdoa kita sudah dikabulkan, dan semua itu ya tanpa sahabat-sahabat sadari itu adalah doa-doa kalian yang bisa menyelamatkan juga ya. Karena saking banyaknya orang yang mendukung, saking banyak orang yang mendoakan, akhirnya terjadilah apa-apa yang kita hajatkan, yang kita niatkan ya. Aduh, kita ngopi dulu dah. Kopi tinggal sedikit ya, separuh. Bismillah. Jadi pagi yang hari ini yang sangat cerah ini, suasana panas ya, sampai bayangannya seperti dia. Tapi tetap Mbah Jenggot berkarya. Nah, karena habis ini Mbah Jenggot mau keluar lagi ya, seperti biasanya ada kegiatan lain. Kalau saya ngurusin tentang antek-antek yang menteror saya, wah nggak ada habis-habisnya ya.
Ternyata banyak ini, komplotannya banyak. Tapi saya tetap tidak mundur. Tapi cari waktu ini ya, cari waktu. Kalau emang ada waktu pasti saya temuin lagi. Karena ada sesuatu hal yang lain harus saya selesaikan. Mungkin saya belum menggubris tentang teror-teror itu. Kita fokus melihat ke depan, kita melihat tayangan yang ditampilkan oleh Gus Samsudin. Saat ini Gus Samsudin sudah alhamdulillah sehat ya, dan Kang Badar juga sudah ditemukan, Pandawa sudah ditemukan. Nah, ini nanti akan ada perang besar, menurut saya seperti itu ya. Ada perang besar setelah Kang Pandawa sama Badar ini selesai dari sembuhnya, artinya dari sakitnya ya. Perang besar emang kita tidak berharap antara spiritual ini bertarung, tapi sepertinya, pastinya, kayaknya seperti itulah. Ada suatu perdebatan, ada suatu pertikaian, entah itu adu ilmu hikmah, entah itu adu kekuatan fisik, kita nanti lihat ya. Karena yang sudah saya dengar ada bocoran kan emang sekitar 25 orang spiritual ini akan dihancurkan oleh Joko Bengek. Nah, ini siapa-siapa saya tidak bisa tahu ya, yang pastinya banyak lah ya orang spiritual. Nah, jadi ketemunya Pandawa sama Badar ini setelah didoa-doain oleh Mbah Den sampai kain kafan ya, dilempar ke sungai ya. Akhirnya muncullah dari dalam air, entah itu dari mana datangnya, tiba-tiba ya Kang Badar sama Pandawa itu muncul, kelihatan maksudnya, kelihatan. Sebelumnya tidak ada, setelah itu kelihatan ya. Alhamdulillah masih selamat, walaupun kondisinya lemes ya, tetap butuh rawat, tetap butuh ya, seperti itu, tetap harus emang dirawat karena kondisinya kan memang agak sakit ya, bukan agak sakit karena kehantam kekuatan daripada yang dimiliki si Joko Bengek. Nah, ini dah yang harus kita sabar dengan ujian ini, karena perjuangan pasti membutuhkan kesabaran dan perjuangan pasti ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan namanya bukan perjuangan. Itu. Jadi sahabat-sahabatku semua ya, udah berkumpulnya para spiritual ya, dan sudah ditemukan Pandawa, Badar, dan Mbah Den juga sudah sembuh. Insya Allah mudah-mudahan nanti para spiritual dan para santri-santri Gus Samsudin juga akan ikut memerangi, karena udah jelas-jelas ini tidak bisa didiamkan. Kelakuannya si Joko Bengek ini tidak bisa didiamkan. Kalau didiamkan terus-menerus jadinya kayak apa nanti. Maka inilah kita harus bersatu melawan kejoliman yang ditimbulkan oleh Joko Koreb alias Joko Bengek ya. Mbah Jenggot tetap mendukung dan tetap berjuang juga, walaupun tidak datang langsung ke sana ya, ke Jawa, tapi Mbah Jenggot di sini juga banyak antek-anteknya yang dikirim ya, untuk merongrong saya, untuk memusuhi saya. Tapi insya Allah ya, dengan adanya doa, dukungan kalian semua, saya akan kuat dan tetap berkarya ya. Itu aja doanya lah sahabatku. Pokoknya doakan aja Mbah Jenggot ini tetap sehat supaya bisa membantu Gus Samsudin, membantu mereka-mereka ya. Kepalan tangan saya ini pasti suatu saat akan mengenai, entah ini mengenai Joko Bengek, entah ini mengenai Opa, ataukah nanti mengenai antek-anteknya. Pastinya ini tangan ini sudah gatelan. Nah, kalau ini sudah begini ya sahabatku ya, nah tapi nggak ada dipegang gini. Kalau pegang gini gini-gini bahaya ya. Jadi gini-gini aja. Ini sudah gatal ini.
sepertinya pengen mukul ya. Jadi pengen mukul ini. Tunggu aja nanti waktunya, pasti datang saya, dan akan saya membalas atas perbuatan, walaupun tidak secara langsung menyakiti saya, tapi saya juga merasa disakiti karena mereka-mereka yang tidak bersalah kau zolimi. Itu lihat ya Joko Bengek, lihat saya berapa kali ya nantang kamu, ingin menjatuhkan kamu ya, tapi kamu adalah cemen. Anak buah kamu tidak berani datang ke sini, beraninya cuma lewat gini ya, beraninya cuma neror, cuma lewat ini aja, lewat telepon. Saya suruh datang ke sini tidak berani. Saya anggap cemen ya. Lebih baik ngopi dulu sahabat, ngopi supaya cerah, auranya supaya cerah ya. Tuh ya, alhamdulillah. Ini sambil ngeladenin WA ya orang ini, nggak jelas, ada yang jelas ada yang enggak lah. Baik sahabatku ya, seperti yang sudah kita bicarakan awal-awal, ini kita dukung banget Gus Idris mau bergabung ya, membantu Mbak Din untuk memerangi kezoliman. Walaupun tidak membantu Mbak Din, intinya ingin memerangi kezoliman sesama umat ya, harus saling tolong menolong. Dan Joker Ganas juga insya Allah bergabung, Mama Skarya juga insya Allah bergabung. Semua pakar spiritual dan pelaku spiritual akan kumpul nantinya ya, nantinya akan kumpul jadi satu dan menyerang Joko Bengek. Apakah nanti kekuatan Joko Bengek ini mampu ya membendung kekuatan-kekuatan para pelaku spiritual golongan putih? Yang jelas Joko Bengek ini adalah golongan hitam, dan saya pastikan Joko Bengek akan tumbang, tidak mungkin bisa bertahan ya. Ingat, Joko Bengek, tunggu aja saatnya kamu ya, tunggu aja. Saya juga tidak main-main sama kamu ya, tunggu saja, saya tidak main-main. Pasti dekat, jauh ya, lambat, cepat, pasti kamu akan tumbang juga. Kalau saya sudah turun tangan nanti, lihat aja, tidak ada bagi bajenggot besar, tidak ada kesulitan untuk menangani kamu. Tapi waktu ini saya masih menanganin antek-antekmu yang di sini. Lihat aja ya, pastikan kamu akan lari terkecing-kencing, kamu akan lari terbirit-birit ketika saya akan menggunakan sesuatu untuk menjatuhkan diri kamu ya. Joko Bengek, Opa Cungkring, dan seluruh antek-anteknya akan saya lumat. Ini udah gatal sebenarnya, tapi karena saya masih banyak kepentingan di sini, jadi mohon maaf sahabat ya. Saya masih saya masih bisa menyelesaikan di sini, masih bisa yang saya selesaikan di sini. Nanti kalau di sini sudah selesai, saya akan pergi menyusul mereka, menyusul Mas Karyo, Joker Ganas, Bang Radit, ya, Gus Idris, semua pokoknya yang ada di sana saya juga akan andil. Doakan aja saya berikan kesehatan dan keselamatan di jalan ya. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabatku ya, yang penting intinya kita sudah melihat saudara kita sudah selamat, walaupun kena benturan, hantaman kekuatan daripada Joko Bengek ya. Tapi alhamdulillah Kang Badar sama Pandawa masih diberikan hidup. Tidak tahu lagi kalau
mereka berdua ini tidak mempunyai kekuatan, tidak ditolong oleh Allah, tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup. Apalagi udah 2 hari 2 malam, mungkin bisa lebih kejadian itu. Alhamdulillah masih diberikan napas, masih diberikan kekuatan walaupun kondisinya lemas. Itu semua atas doanya sampean juga. Sampean nggak berpartisipasi mengeluarkan uang, mengeluarkan sesuatu yang berharga, entah itu apa bentuknya, tapi andalah, saudara-saudaralah, sahabat-sahabatlah, karena sahabat berdoa, atas doa-doa kalian inilah Allah mengabulkan keselamatan untuk mereka. Jadi sampean ini juga berjasa, bukan berjasa karena melihat kontennya, bukan berjasa karena melihat tayangannya, tapi atas doa dan dukungan kalian semua bisa berjalan dengan lancar dan selalu diberkahi. Itu yang paling utama, sahabatku. Itu yang paling utama. Doa selamat. Makanya berapa kali saya katakan, tidak ada ilmu kekuatan yang ampuh, ya. Anti tembak tidak mempan, anti bacok dibacok tidak mempan, anti kepruk dikepruk tidak mempan, ya. Bahkan bisa menghilang, bahkan bisa terbang. Tidak ada apa-apanya ilmu itu. Ilmu itu semua itu kembali kepada sananya. Dan ilmu yang paling hebat itu ilmunya Allah. Dan ilmu yang paling ampuh ilmu selamat, ya. Punya ilmu kebal ditembak masih bisa jebol mati. Ilmu tebas tidak mempan, ketika ada apesnya ditebas, ya, mempan, tumbang. Kalau ilmu selamat dimanapun sebelum kejadian itu terjadi, yang diharapkan musuh itu akan tumbang, yang diharapkan para pezolim itu musuhnya akan tumbang, tapi ternyata masih selamat karena Allah memberikan suatu keselamatan kepada orang yang yakin dan percaya atas ilmu selamat, ya. Kalau udah punya selamat, ya, punya ilmu selamat, lagi ditambahin ilmu ikhlas, ya, itu paling ampuh ilmunya, ilmu selamat. Biarpun diapa-apain namanya selamat, ya selamat. Jadi jangan mengatakan ilmu kebal, wah ilmu kebal bacok, ilmu anti bakar dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama adalah selamat, ya. Itu sahabatku. Jadi bukan karena orang kekuatannya hebat, sakti, dibilang tidak mempan tembak, tidak mempan bacok terus bilang sakti. Belum tentu. Orang sakti zaman dahulu itu udah lebih sakti daripada orang sekarang, ya. Itu dulu para wali itu orangnya ya hebat-hebat, sakti-sakti, tapi yang namanya mati tetap mati, itu udah takdir, udah suratan, itu suratan ilahi. Semua yang hidup, yang bernyawa pasti akan mati, tidak ada yang hidup selama-lamanya, ya. Itu penting, doa selamat paling penting itu. Zaman dulu banyak orang sakti, banyak orang hebat, tapi ternyata ya mati juga. Bukan berarti kita menyalahi doa kita. Ya Allah, berikanlah umur yang panjang, berikanlah keselamatan dunia dan akhirat. Terus umur yang panjang bukan berarti kita umurnya nggak bisa mati, bukan. Kalau umur panjang itu ya sebatas kita manusia lah. Zaman sekarang batasnya berapa? 60, 70 sudah tua, ya. Itu kalau kita selamanya hidup terus yang lain tidak kebagian nanti, ya. Gak kebagian, yang lainnya masih muda-muda, kita udah tua, terus yang ngurusin siapa, ya? Tetap namanya yang hidup pasti mati, ya. Tapi alhamdulillah sahabatku, ya, kita atas doa-doanya, ya, moga-moga doa kalian diijabah, ya.
doa saya juga mendoakan panjenengan dijabah. Jadi kita sama-sama saling mendoakan yang terbaik ya. Moga-moga apa yang kita harapkan hari ini, yang kita impikan hari ini terwujud ya untuk hari esok, terwujud di hari esok. Itu aja doanya ya. Pokoknya sahabatku tetap dukung ya, Mbah Jenggot akan memerangi kezoliman Joko Bengek. Ingat, ini tangan ini sudah keter-keter nih. Nih. Ya, sudah keter-keter ini. Kalau sudah gini buyar semua. Ya. Oke lah, sahabatku, cukup mungkin sampai di sini dulu. Mbah Jenggot ngoceh, Mbah Jenggot kedubrus, yang ngecipris. Pokoknya intine Mbah Jenggot selalu mendukung yang sama-sama mendukung, dan selalu berdoa yang terbaik, sama-sama mendoakan yang baik ya. Nah, oke, cukup sampai di sini dulu. Akhiri kata saya mengucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyak andai kata-kata saya ada yang salah dan menyinggung perasaan hati kalian semua ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.